sudah pas mubalik terkenal nasional Ustadz Hanan Ataki baiat ke NU Pak Yai, yang membaiat Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar baiat ke NU, karena memang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini warisan para wali, sanad keilmuannya terjaga. Makanya anak-anak kita kudu ngaji Bapak Ibu, kudu mondok. Agama ini diwariskan kepada ulama, bukan kepada nasab, bukan kepada golongan. Hanya orang berilmu saja yang Allah wariskan agama ini. Annal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita ini bernahdlatul ulama ini sudah merupakan wasiat Nabi. Jadi ikutin saja yang umum, jangan yang neko-neko, ikutin yang umum. Saya ingin tegaskan begini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, kata Nabi. Bapak ingat, umatku kalau banyak, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka jika kalian semua melihat ikhtilaf, perbedaan, banyak macam-macam, banyak golongan-golongan, banyak firqah-firqah, jangan pusing, jangan pening. Fa'alaikum bisawadil a'zam, ikuti saja yang paling mayoritas, ikuti yang paling banyak. Yang paling mayoritas dalam dunia Islam namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Pokoknya maksud saya begini Pak, udahlah nggak usah aneh-aneh ikut aliran itu. Pokoknya yang banyak apa? NU Muhammadiyah. Karena begini Bapak Ibu, NU dan Muhammadiyah ini sudah terbukti menjaga NKRI, pilarnya NKRI. Makanya orang kalau ingin menghancurkan negara ini, NU dulu yang dihancurkan. Ini dua organisasi terbesar di Indonesia sudah terbukti menjaga NKRI. Makanya jangan ikut yang neko-neko. Yang terhormat dan yang kami ta'zimi, Mbah Yai Imam Hanafi, pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasani. Kalau Bapak Ibu mondokin anak ke tempat beliau, berarti sanad keilmuannya melalui Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair ke Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Camat Rumbia yang diwakili oleh Pak Purwanto dan Ramil Rumbia Pak Triyono. Kemudian juga yang saya hormati Kapolsek Rumbia, wah belum sempat baca namanya ya Pak, Asrul ya, pokoknya itulah pokoknya Pak Kapolsek. Selanjutnya yang saya hormati pembina dan panitia pengajian Jumat Pon, Bapak Wada Muhsin ya. Beliau ini ibarat mobil motor itu matic, ibarat mobil yang mobil matic, motor matic.
giginya udah nggak ada lagi, tinggal gigi satu. Itu saya pakai mobil Matic itu cuman punya satu gigi, satu aja. Itu pun dipakai kalau sedang darurat, nanjak nggak ketanjak pakai gigi, ya gigi satu. Itulah Matic namanya. Selanjutnya yang saya hormati dan yang kami takzimi, iya lupa, Ibu Kepala Desa apa? Reno Basuki. Ibu mana Ibu? Waduh, subur ya Bu ya. Badannya subur, tanda sehat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu Ibu Kepala Desa sukses memimpin desanya. Sudah berapa periode Bu? Baru satu. Berarti saya doakan terpilih lagi ke periode yang berikutnya. Kalau bisa 3 periode dan tidak ditangkap kejaksaan. Kan banyak kepala desa ditangkap jaksa gara-gara dana desa. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan amanah. Allahumma amin. Selanjutnya sekali lagi para kiai, para asatid, pengurus MWCNU baik jajaran Suriah maupun Dewan Tanfiziyah, hadir Ketua Dewan Tanfiziyah Ustadz Nur Samsi yang grace dan masih muda, beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian selapanan Jumat Pon. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Luar biasa panas sumuk ya. Saya doakan jenengan yang betah ngaji, mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, buka-buka cicilan, tambah rezekinya, tambah istrinya, gak pakai amin itu, tambah solihah istrinya. Allahumma amin. Perkenalkan, saya baru pertama kali ke Rumbia. Nama saya lengkapnya Bapak Ibu Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak saya Komring, ibu saya Ogan Komering Ulu, Oku. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Sapar, maka asmane Suparman. Nek lahir bulan Suro, asmane Suratman. Lahir dino Pon, asmane Poniman. Lahir dino Pai, asmane itu payah apa ya Pak? Itu Pak Babin apa namanya? Paimun. Nah, dino Pai lah Paimun. Sudah ada bukti nyatanya. Nek lahir dino Wage, Wagiman, Wagino, Wagimin. Nek lahir dino Kliwon, asmane Kliwoman. Enggak ada ya. Jadi Bapak Ibu, sakjane orang Lampung, orang Sumatera, kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Tapi begitu saya mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam, maka nggak jadi namanya Saparudin, maka dikasih nama Suparman. Saya tinggal di Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Istri saya baru satu,
Istri saya itu masih keponakan Mbah Yai Mujib Darul Ulum seperti banyak, jadi keponakannya istri saya. Kemudian anak baru 2, mudah-mudahan nambah lagi, Allahumma amin. Karena pesan Mbah Yai Mujib itu anak itu 2 kedikitan, 3 jangan, orang ilok kurang bagus katanya, yang bagus 4, lebih bagus 11, kesebelasan sepak bola. Ibu-ibu sanggup punya anak 11? Enggak sanggup. Nah, kalau ibu-ibu enggak sanggup, capek ya Bu ya. Kalau suaminya pengen punya anak banyak, suruh suaminya nambah babon lagi, enak aja. Selanjutnya saya ini Bapak Ibu diamanahi di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung. Dan saya baru merintis, baru setahun bahkan, baru merintis Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Itu saja dulu sebagai perkenalan di awal. Lanjut. Pada kesempatan kali ini kita semua halal bihalal. Tema kita meningkatkan hablum minallah wa hablum minan nas, meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama umat manusia. Ini menjadi cocok karena kita halal bihalal. Manusia itu sholatnya nggak ngangkat, walaupun cuman sejengkal. Saat kapan? Bagi akhwani mutasoriman, 2 saudara yang masih musuhan, 2 tetangga yang nggak teguran, 2 saudara yang memutuskan tali silaturahim, sholat nggak ngangkat walau cuman sejengkal, puasa Ramadannya belum diterima bagi yang masih musuhan, dosa-dosanya Idul Fitri kemarin tidak diampuni bagi orang yang masih musuhan. Kira-kira Bapak Ibu punya musuh? Musuh dalam selimut? Wajib itu. Pak Triyono kalau nggak punya musuh dalam selimut, ya pening juga ya. Pak Triyono hebat, saya ngintip, nyuri pandang tadi. WhatsAppnya istriku, ngasih nama istriku, ini luar biasa. Berarti Pak Triyono emang sayang istri ya. Nah Bapak Ibu, orang yang masih bermusuhan, puasanya belum diterima, dosa-dosa belum diampuni, sholat pun tidak ngangkat. Makanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah belum bernilai kalau kita belum maaf-maafan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda suatu sore, kumpul bersama para sahabat, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim, jangan duduk bersama saya orang yang sore ini sedang dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, sedang bermusuhan. Liyakum anna, silahkan dia pergi, kata Nabi, tinggalkan kami. Diusir. Nabi ngusir. Sahabat yang lagi musuhan menang, diam semua, tegang. Lam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halaqah, tidak berdiri seorang pun kecuali laki-laki
Kana min aqsal halaqah, dia ada di paling pinggir halaqah, paling belakang majelis. Famakatha ghairu ba'idin thumma dia pergi tidak begitu lama lalu datang lagi. Nabi tanya, malaka, ngapain kamu? Lam yakum ahadun ghairuka, tidak berdiri pergi seorang pun kecuali cuman kamu. Laki-laki ini menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta, tadi aku mendengarkan sabdamu, fa ataitu kholatan li kana tusarimuni, aku mendatangi bebekku. Kholah itu adik perempuan ibu. Cara orang Jawa adik mama itu manggilnya apa? Bibi, bule nggih, bule, makcik ya, ibong cek, tante kata orang sekarang. Bibiku musuhan sama aku. Fa akhbartuha billadzi qulta, aku kabarkan kepada bibiku tentang apa yang sudah engkau sampaikan, engkau sabdakan. Mendengar itu fastaghfarli wastaghfartu laha, bibiku memaafkan aku pun memaafkan bibiku. Kata Nabi, ahsanta, bagus kamu. Ahsan itu sangat bagus. Kalau kata orang Lampung, helaunihan. Tuh dialek api ya Pak ya. Kata orang Padang apa, rancak bana. Kata orang Jawa apa Bu? Wapi tenang. Ilok nihan, sangat bagus kamu. Ijlis, sekarang duduk lagi. Ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada yang memutuskan tali persaudaraan. Di majelis ini rahmat enggak turun, di Rumbia ini rahmat tidak akan turun apabila masyarakatnya gontok-gontokan, musuh-musuhan. Makanya ada halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Kaidahnya begini, yang salah minta maaf. Cocok atau cocok? Gentle namanya. Kira-kira kita pernah salah? Pernah. Enggak, kira-kira kita ini banyak dosa enggak sih Bu? Banyak aja apa banyak banget? Coba jenengan kira-kira banyak dosa saya apa dosa jenengan kira-kira? Banyak saya apa banyak ibu-ibu? Kayaknya sih banyak dosa ibu-ibu ya. Karena ada keterangannya begini Bu, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya tuh ternyata. Ya udah jelas kita ini banyak dosa. Saya banyak ceramah ya banyak dosa. Ibu-ibu sing kakian cangkem yo banyak dosa. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Kalau kita berdosa kepada Allah, ngaku berdosa, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Kalau kita punya salah dengan sesama, minta maaf, gentle kalau salah. Datang ke rumahnya, pasti dimaafkan. Apalagi punya gawaan, jeruk mandarin 3 kilo, apel 3 kilo, salak 3 kilo, minyak goreng 2 kilo,
gula putih 2 kilo, kopi dari Liwa 5 kilo, langsung dimaafkan. Pak Ustadz mau datang ke rumahnya, rumahnya jauh, nggak terjangkau, telepon, harus terdengar suara. Kalau datang kan eye contact, mata ketemu mata, pandang bertemu pandang. Kalau pandang bertemu pandang tidak bisa, maka lisan bertemu pendengaran. Telepon, minta maaf, insya Allah dimaafkan. Kalau telepon nggak diangkat, baru SMS. Tapi mbok ya, kalau SMS jangan lebay. Ketika tangan tak mampu menjabat, mata tak mampu menatap, lisan pun tak mampu berucap, stroke namanya. Pantasan habis lebaran banyak yang stroke. Kalau minta maaf to the point, saya Suparman Abdul Karim nyuwun ngapura karena dulu pernah berbuat salah begini, begini dan begini. Nah ingat, tugas kita cuman minta maaf. Kalau yang dimintai maaf nggak mau kasih maaf, tugas kita selesai. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Tak ulang ya. Tugas kita cuman minta maaf. Kalau yang dimintai maaf nggak mau ngasih maaf, selesai di kita, urusan dia dengan Allah. Ada nggak orang yang dimintai maaf nggak mau ngasih maaf? Banyak. Kalau ketemu yang gitu jangan pusing, nggak usah diambil hati. Diajak salaman, dia tarik tangan, disapa pura-pura budak. Kita ucapkan salam, nggak dijawab. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu. Ketemu di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Salahnya. Ketemu yang kayak gitu jangan baperan, nggak usah nangis, nggak usah sakit hati. Belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase napa buntute? Ulang lagi. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan buntutnya apa palanya? Ndase napa buntute? Ini tebak-tebakan cak lontong. Monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Tahu EGP nggak? Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi kalau ketemu orang yang ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel, kerang bukan main, nggak mau damai, tidak mau maaf-maafan, ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin? Nggak usah dipikir. Tugas kita cuma minta maaf. Dia tidak mau memaafkan, urusannya dengan Allah. Cocok atau cocok? Begitu caranya. Manusia itu punya keterbatasan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Pokoknya begini, yang nggak boleh itu boykot, nggak kenal musuh-musuhan, nggak teguran, itu yang nggak boleh. Fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Kalau diam-diamannya masih 2 hari boleh. Berantem sama suami nggak ngomong 3 hari boleh. Pernah ngambek? Pernah. Nggak apa-apa kalau masih 3 hari ke bawah. Yang nggak boleh lewat dari 3 hari. Kita ini begini, nggak akrab lagi ndak apa-apa, yang penting jangan musuhan. Terus lagi ini pokok pokare suek, ini teh susu beruang mantap ya. Suek lanjut ya, ndak apa-apa uzur syar'i lewat waktu asar boleh ya.
Ini sudah asar. Nabi saja, Nabi nggih, kalau ceramah belum selesai ndak apa-apa, waktu asarnya tertunda molor. Yang nggak boleh itu sengaja menunda-nunda waktu sholat tanpa udur. Sholat zuhur mepet asar, asari nunggur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lagu kodoan 4 jam 8 sholat subuhnya. Ya sih mending niatnya udah pas. Tiba-tiba ibu-ibu niatnya begini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan bu, jam 10 sholat subuhnya. Anak muda lebih hebring. Apa karena kata anak muda? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Balik lagi, kita ini nggak akrab lagi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu musuhan. Kemarin akrab banget, kemana-mana bareng, kondangan samaan, bajunya kapelan, arisan samaan, ke pasar barengan, make upnya tukeran, suaminya jangan suami aja hampir ketukar, saking akrabnya. Pan ada orang yang kayak gitu soulmate banget. Apa kalau kata orang sekarang bestie, saking bestinya, saking soulmate-nya, dekat sekali. Suatu hari keles, mungkin gara-gara hajatan pinjam duit, janji bareng buka kotak utang dibayar, ternyata telat nganti 3 bulan ke depan, akhirnya enggak aku. Yang penting jangan musuhan. Ketiban ketemu, dari mana? Belakang. Mau kemana? Ke depan. Boleh kan, enggak musuhan, masih tegur sapa, masih berkomunikasi. Yang enggak boleh musuhan. Makanya dalam berislam ini Bapak Ibu, menjaga ukhuwah itu nomor 1, menjaga persaudaraan itu nomor 1. Di tengah perbedaan, kita ini hidup di pasar, masyarakat kita beragam, gitu. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang mungkin punya madhab-madhab yang lainnya. Yang nggak boleh itu saling menyalahkan, ya Pak ya, nggak boleh. Kita sudah punya rumusnya, amalkan ibadah menurut keyakinan masing-masing, ya Pak ya. Kita begini sajalah hidup ini. Kalau mau simple itu enggak usah ngopeni rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri, ya Pak ya. Kalau kita ngurusin rumah tangga orang jadi masalah nantinya. Maka benar kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak Bu? Ya jajal, kalau nggak percaya Pak, dibacok orang kita. Ya sama dengan Amalia, warga Nahdliyin suka istighosahan, warga Nahdliyin suka tahlilan, suka yasinan, warga Nahdliyin suka among-among, besekan, sedekah makanan. Yang nggak seneng nggak perlu mengamalkan, tapi jangan menyalahkan. Setuju atau setuju? Orang Indonesia ini kan dermawan Bapak Ibu, apa-apa among-among, apa-apa besekan. Ketahuan hamil among-among, 4 bulanan among-among, 7 bulan among-among, anaknya lahir among-among, anaknya dikasih nama among-among,
anaknya jejak bumi, among-among. Anaknya tumbuh gigi, among-among. Anak lanang disunat, among-among. Anak wedok datang bulan, among-among. Ada aja. Itu kan sedekah amaliyah kita. Kadang-kadang ini dibid'ah-bid'ahkan orang, diharam-haramkan orang. Ya dia nggak mau ngamal urusan dia. Tapi bukan berarti kita ini nggak punya dalil, Bapak Ibu. Kita bukan berarti nggak punya dasar. Termasuk orang tahlilan, kita sedekahan. Kan jelas riwayatnya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi kanjeng Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, mbokku mati. Nah itulah orang Arab, ngomong mati ya mati semua. Mbokku mati. Walam tus winginane waktu mati, sebelum ajal ndak ada wasiat, ndak ada permintaan, nggak ada pesanan. Wa algunnuha lau takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya angen-angen ya Rasul, punya pikir-pikir, punya rasa-rasa. Seandainya mamaku masih bisa ngomong, barangkali dia ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah mamaku akan mendapatkan manfaatnya bila aku anaknya yang sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Lalu nanya lagi, ayu sedekati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Lebih dari air minum apa Pak? It'amut ta'am, sedekahkan makanan. Makanya ada sedekah makanan, sedekah habis penguburan, kekal manfaat pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, kekal manfaat pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7, kekal manfaat pahalanya buat ahli kubur sampai 25 hari. Makanya di Reno Basuki ini habis 7 hari miton ya, namanya miton ya. Habis 7 hari jangan langsung 40 hari. Habis 7 hari selawean dulu. Ya hitung-hitung nambah proyek lah. Proyeknya proyek proyek tahlilan. 7 selawe itu di kitab loh. Sedekah pada hari ke-selawe 25 akan kekal sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 sampai 100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun haul pertama. Setelah sedekah pada hari 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Makanya karena kejauhan, mendak pisan, mendak pindho, nanti pas 1000 hari. Sekalian Bapak Ibu, ini bukan karangan saya, bukan karangan para yai. Ini adalah komentar Umar bin Khattab radhiyallahu an atas sabda Nabi, tercantum dalam kitab Al-Hawilil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bukan karangan kita. Kita mau mengamalkan bagus. Orang nggak mau mengamalkan nggak apa-apa, memang bukan kewajiban. Cocok atau cocok? Soalnya begini Pak ya, warga Nahdiyin ini kadang kehilangan kepercayaan diri. Sekarang warga Nahdiyin bersalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah malas menghusap jidat, menghusap kening wajahnya. Gara-gara apa? Dibid'ahkan orang Wahabi. Kata orang Wahabi, mengusap muka bar sholat bid'ah. Padahal keterangannya sahih Bapak Ibu,
bersalam, usap keningnya dengan tangan kanan. Ini sunnah Nabi, tangan satu dengan tangan kanan, lalu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhib anil hammi wal hazan, diusap. Jadi kakek saya itu Kiai Wan Satim Su'id, gurunya Kiai Haji Abdul Hadi, itu mukim di Mekah Al-Mukarramah. Jadi sanad keilmuannya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ngajar ke anak cucunya bar sholat ngusap kening wajahnya ngucap tadi. Tapi warga Nahdiyin sudah banyak meninggalkan karena apa? Suka dibid'ahkan orang Wahabi. Doa ngangkat tangan itu sunnah. Di kota Payai orang doa udah nggak ngangkat tangan lagi gara-gara dibid'ahkan sama Wahabi bin Wahaboy. Mereka tuh sedikit tapi nyelele. Wong ngangkat tangan tuh sebab dikabulkannya doa. Kemudian lagi Bapak Ibu, jangan aneh-aneh beramal itu. Apa yang saya sebut aneh-aneh begini, orang sholat tuh bersedekah menurut ahlu sunnah wal jamaah nggak banyak-banyak versinya, cuman begini, tak praktekin gitu. Bawah dada atas pusar begini, boleh ke kiri, bawah rusuk kiri. Ini madhab Maliki, madhab Syafi'i. Versi yang kedua, telapak ketemu telapak tahta surati, di bawah udelnya. Nah, telapak ketemu telapak bawah udel. Ini udel saya. Sini. Jangan ke bawahan ya Pak. Nanti tarah naroknya lagi ya. Cuman begitu. Loh kok ada sekarang orang sedekap dalam sholat kok begini? Ada ya. Enggak, itu kitabnya dari mana? Hadisnya dari mana? Fatwanya siapa? Kan tidak ada. Aneh begini. Mana kakinya ngejar kaki sebelahnya? Enggak dapat hadis dari mana kalau sholat ngejar kaki teman itu? Kan enggak ada hadisnya nempel, kan enggak ada. Nah ini penting ngaji. Makanya betul kata Romo Yai Imam Hanafi tadi, mondok anak Bapak Ibu jangan belajar sembarangan, jangan belajar via Google, via internet. Nah sumbang saran kalian jenengan ge, berpikir itu begini, kalau amaliyah di masjid nggak boleh campur, harus satu madhab. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ikuti yang paling mayoritas. Itu kalau amaliyah di masjid paling bagus sedemikian rupa. Walaupun kita ini ada perbedaan pendapat, ada khilafiyah, hanya saja kalau amaliyah bersama ikuti yang paling banyak di lingkungan. Saya ingin tegaskan begini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, kata Nabi. Bapak ingat, umatku kalau banyak, kata Nabi, tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka jika kalian semua melihat ikhtilaf, perbedaan, banyak macam-macam, banyak golongan-golongan, banyak firqah-firqah, jangan pusing, jangan pening. Fa'alaikum bisawadil a'zam, ikuti saja yang paling mayoritas, ikuti yang paling banyak. Yang paling mayoritas dalam dunia Islam namanya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Pokoknya maksud saya begini Pak, udahlah nggak usah aneh-aneh ikut aliran itu. Pokoknya yang banyak apa? NU Muhammadiyah. Karena begini Bapak Ibu, NU dan Muhammadiyah ini sudah terbukti menjaga NKRI.
pilarnya NKRI. Makanya orang kalau ingin menghancurkan negara ini, NU dulu yang dihancurkan. Ini dua organisasi terbesar di Indonesia sudah terbukti menjaga NKRI. Makanya jangan ikut yang neko-neko. Sudah pas mubalik terkenal nasional Ustadz Hanan Ataki baiat ke NU, Pak Yai, yang membaiat Romo Kiai Haji Marzuki Mustama, baiat ke NU. Karena memang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini warisan para wali, sanad keilmuannya terjaga. Makanya anak-anak kita kudu ngaji, Bapak Ibu, kudu mondok, karena ilmu diwariskan kepada ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Tak ulang lagi, agama ini diwariskan kepada ulama, bukan kepada nasab, bukan kepada golongan. Hanya orang berilmu saja yang Allah wariskan agama ini. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita ini bernahdlatul ulama ini sudah merupakan wasiat Nabi. Jadi ikutin saja yang umum, jangan yang neko-neko, ikutin yang umum. Ya kalau umumnya di Indonesia mazhab Syafi'i, kalau umumnya di Pakistan, India mazhab Hanafi, kalau umumnya di Arab Saudi mazhab Hambali. Ya kita tinggal menyesuaikan saja. Saya ambil contoh sederhana, kayak goyangin ngangkat jari telunjuk. Kalau madhab Hanafi, la ilaha illallah, nggak digenggam tangannya, ngangkat tunjuk turun lagi. Ini madhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, seterusnya banyak pengikut madhab Hanafi. Kalau di sana kita maklum karena memang madhabnya Hanafi. Yang kedua, terbanyak kedua madhab Syafi'i, illallah ngangkat. Ini madhab Syafi'i, siapin tunjuknya, jempol ketemu jari tengah, illallah ngangkat. Madhab Hanafi, madhab Syafi'i. Yang ketiga, terbanyak ketiga madhab Hambali, dari at-tahiyat udah diangkat, tuing begini. Yang nomor 4 madhab Maliki, diangkat digoyang ke kanan ke kiri, tak. Ini madhab Maliki. Ingat, madhab Maliki pun kanan kiri, bukan begini, wong. Nah ini madhab apa? Apalagi yang muter-muter. Madhab Maliki itu tertib, kanan kiri, tak. Ketika menyebut lafaz Allah digerakkan, bukan begini. Nah kadang-kadang yang gak enak itu kalau orang baru pulang merantau masuk ke kampung halaman, sholatnya jadi beda. Ada teman saya merantau jauh, begitu pulang kampung digoyang-goyang begini, sama anaknya ditangkap, lepas sama bapak, goyang-goyang lagi, tangkap, dilepas lagi. Selesai sholat digebuknya pantat anaknya. Mas, kata saya, yang salah bukan anakmu, tanganmu itu. Orang sini nggak biasa ngelihat yang kayak gituan. Untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang. Nah itu ya. Baik, kemudian yang berikutnya, satu pesan tentang ini lagi. Kalaupun tidak berjam'iyah, kan ada sih Bapak Ibu orang tidak berjam'iyah. Contoh Pak Babinsa, Pak Dan Ramil ya Pak, sama Pak Kapolsek, nggak mungkin kan mau ber-NU, karena beliau harus netral. Berpartai mah dipecat dengan macam-macam. Nggak mungkin berpartai, nggak mungkin pro sana pro sini. Bagi beliau berdua ada pilihannya. Andai kata orang tidak ber-NU, tidak ber-Muhammadiyah, Nabi sudah pilihkan. Nanti di akhir zaman kata Nabi banyak firqah, banyak kelompok-kelompok. Hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni yang setia dengan negaranya. Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya
institusi yang paling sah, tempat berkumpulnya pemimpin umat hanya negara. Makanya al-jamaah itu negara, Bapak Ibu. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah ada bersama orang-orang yang setia dengan negara. Makanya Pak TNI, Pak Polisi, panjenengan ini tentara Allah karena membela negara. Kita ini kadang sering salah, Bapak Ibu, dianggap jihad itu cuman membela agama. Oh, membela negara ini bagian dari jihad agama kok. Orang yang mati membela keluarganya mati syahid, apalagi mati membela negaranya dan mati dalam keadaan melawan negara. Nah, tak kasih tahu, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Nah, banyak sekarang ini orang begini, Bapak Ibu, gara-gara nggak seneng sama presiden terpilih, akhirnya kerajaan yang ngegel terus sama pemerintah. Kemarin Pak Jokowi sudah sampai sini, sampai situ ya, sampai si Pengrandu ya. Alhamdulillah. Oh bien Bu, orang ngomongnya pelongak pelongo kata orang. Digelar mukidi, ternyata presiden yang katanya pelongak pelongo, presiden yang katanya mukidi, Bapak Ibu, bisa menyelesaikan persoalan negara ini. Bahkan terkenal di dunia internasional. Bahkan Indonesia negara yang paling berhasil mengendalikan COVID. Bahkan Bapak Ibu dapat sertifikat gratis. Ada yang dapat? Saya aja kebagian. Belum lagi Bapak Ibu, Indonesia ini negara dengan ranking pembangunan infrastrukturnya terbelakang. Makanya Pak Jokowi ngebut bikin jalan, termasuk bikin jalan tol. Itu yang senang sama Presiden Jokowi, jalan tol nggak bisa dimakan. Emang cangkem siapa yang mau makan jalan tol? Saya pengen tahu cangkem siapa dulu. Jalan tol nggak bisa dimakan. Seneng banget sama Jokowi, sorry kalau pakai jalan tol. Ketemu COVID nggak bisa mudik. 2 tahun COVID nggak bisa mudik. Tahun kemarin bisa mudik. Pulang kampung ke Palembang, pulang mudik apa kata dia enak, sekarang sampai Palembang 3 jam. Kata saya Jokowi langsung menang dia. Begini Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, siapapun presiden itu adalah pemimpin kita, ya Pak ya, termasuk nanti 2024. Nanti siapapun calon presidennya kita boleh beda pendapat, gitu mungkin. Cuman percayalah Bapak Ibu, presiden terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya nggak? Ya nggak percaya imannya lemah berarti. Jangankan presiden, ini Bu Kades, walaupun kadesnya perempuan, Bu Kades jenengan Bu jadi kepala desa sudah takdir dari Allah. Saya untuk kali pertama datang ke Rumbia, ini takdir dari Allah. Apalagi presiden 2024 nanti, entah Pak Ganjar Pranowo, entah Prabowo Subianto, entah Anies Baswedan, entah Erick Thohir, entah Sandiaga Salahuddin Uno, entah Mahfud MD. Tapi mohon maaf ngapura deh Pak Bu, saya nggak kampanye karena ini di masjid. Mohon maaf, ini bukan kampanye. Kalau maunya saya yang jadi presiden. Oh, tepuk tangan dulu lah. Wow, kalau saya jadi presiden, jeng jeng, teng teng teng, Presiden Suparman Abdul Karim tiba di pasar Rumbia. Nanti kalau saya jadi presiden, jenengan tak ajak pengawasan ke istana negara semua. Nanti Pak Kapolsek saya jadikan Kapolri, Pak Dan Ramil langsung jadi Panglima TNI. Nanti Romo Yai Imam Hanafi Ketua One Team Press, Ustadz Nur Samsi Menteri Agama. Siapa yang memilih saya ya? Rusak negara saya itu.
Artinya Bapak Ibu ya, kalau mau-maunya kita mah takdir bisa diatur, ya mau selera kita itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting jangan gontok-gontokan. Cocok atau cocok? Tak selesaikan baca hadisnya. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, lalu dia memberontak kepada negaranya, kayak PKI sama teroris. PKI, DITII, teroris kan berontak sama negara. Famata, maka dia mati. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi ingat, kalau ada orang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara, mengatasnamakan agama melawan pemerintah yang sah, mengatasnamakan agama melawan aparat penegak hukum, lalu dia mati, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Makanya jangan ketipu, walaupun udeng-udengnya jedut pelapon, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, tapi kalau dia ngajak kita melawan satu negara, dua pemerintah yang sah, tiga aparat negara, makanya matinya mati syahid. Tak akan mati, tidak akan, maka matinya mati syahid. Tidak akan mati syahid orang yang melawan aparat negara. Ini penting peringatan bagi kita. Kalau ada aliran yang masuk ke Rumbia ini ngajak kita melawan negara, pemerintah yang sah. Baik, lanjut. Ya dipasin jam 4 lah ya. Lewat-lewat dikit. Saya ingin kembali ke bawah lagi Bapak Ibu. Kepada siapa kita harus nomor satu minta maaf? Ini yang jangan lupa, kalau suami Pak sama istri, orang yang paling dekat disakiti oleh laki-laki adalah istrinya sendiri. Gini begini, ingat wahai para lelaki, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Jangan pernah membuat istrimu menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang baik itu, laki-laki yang terpilih itu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Tak tanya jenengan, bapak-bapak itu baik gak sih Bu? Hebat. Walaupun jawabnya campur tekanan batin ya Bu, demi menjaga aib suami. Ngomong baik aja pokoknya mulai sekarang bapak-bapak, walaupun gak banyak tak ajarin, jenengan baru bisa baik kalau baik sama istri. Jadilah suami yang baik buat istri. Sekali-kali ge Pak, istrinya dipanggil mama. Cara di sini mama bukan masuk ibu, mama ge Bu, biar agak modern dikit. Mama, ada apa papa? Lenggah meriki mama. Nanti dulu papa, mama sedang membersihkan teletong di belakang. Dari tunggu, lo kok kesuwen mama? Istrinya langsung gibek-gibek datang. Ada apa tuh papa? Rogoh kantong kanan Pak, banting 15 juta. Jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan motor. Cukup mama, cukup papa. Malah ada sisanya ini. Kalau ada sisa, ambil sama mama. Alhamdulillah ngekep 15 juta yang gembira. Balik badan mau ke dapur lagi, kata suami, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Bawa jalan-jalan ke Bandara Jaya, atau ke Metro, atau langsung Bandar Lampung, ke Transmart Mall Bumi Kedaton. Jangan pulang kalau nggak habis mama. Subhanallah.
15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta sebulan. Mau nggak, Bu? Ngimpi kan judul langit lah, Bu. Ya kalau ada bagus dong, Pak. Saatnya suami membahagiakan istri, betul nggak, Bu? Kemarin waktu mau ngelamar berlutut di tanah, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Begitu sudah dapat istrinya kok diabaikan. Suami yang terbaik adalah suami yang paling sayang dengan istrinya. Makanya Bapak Ibu, orang pertama yang harus kita mintai maaf adalah istri. Begitupun bagi istri, orang pertama yang mesti dimintai maaf adalah suami. Karena begini, Bu, suami-suami akhir zaman kata Nabi mati dibunuh istrinya. Bukan dikasih sianida di dalam kopi, bukan. Dibunuhnya pakai apa? 2, omelan dan cicilan. Suami akhir zaman cepat penyakitan lalu mati gara-gara 1 omelan, yang kedua cicilan. Ingat kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya bapak-bapak cepet tuh gara-gara cicilan bininya. Emak-emak ini segala apa dicicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, sofa nyicil, seragam pengajian mana gak lunas-lunas lagi ya, semua serba nyicil. Makanya mesti minta maaf sama suami. Ya sebetulnya ibu-ibu itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang, taat suami, manut. Kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka. Ibu-ibu ini walaupun jilbabnya nyengser di tanah, saking panjangnya jilbab, nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai jilbab kerudungnya itulah. Kerudung nyengser di tanah, sholat tahajud saban malam, sholat 5 waktunya tertib, Senin Kamis rajin, berangkat ngaji saban hari, kemudian hatam Quran seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Wah, rumahnya di Mekah, makanya seminggu 5 kali. Tapi penyakitnya 1, ngelawan suami, tidak dapat surga. Kalau cuma cari surga, ibu-ibu nyucup tangan suami. Nah ini mesti diajarin, mungkin para yai pernah ngajarin juga. Kalau sungkem cium suami jangan pakai jidat, ntar jenong jidahnya. Jangan pakai pipi, nanti bakpao. Jangan-jangan buka des pakai pipi terus makanya bakpao ya. Jadi kalau cium tangan suami itu gue cangkem, punggung telapak, siap praktek di rumah, cetrok. Kalau itu yang ibu-ibu lakukan, sekali cium tangan suami, ibu-ibu akan mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu, kayak patah wajan nih, persis Hajar Aswad. Kan enak cari pahala. Ibu-ibu nyuci baju suami, 1 helai baju mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Coba ibu-ibu hitung kalau sehari nyuci baju suami 10, 2 celana dalam. Bapak-bapak ini ganti gak sih, Bu? Jorok amat ganti-ganti. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju kerja, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci baju suami per hari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya, Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju.
bajunya saya resik Ustadz, yang bersih cuci lagi. Waduh, males bongkar lemari, tanya suami Pak, apa kolornya mana Pak? Kita enggak lama, lepas Pak, kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Enak kan perempuan cari pahala. Baik, satu lagi yang terakhir, kepada siapa kita harus minta maaf? Kepada kedua orang tua. Pan di doa malaikat Jibril yang sering dikhutbahkan para khotib Idul Fitri, di doa yang terakhir itu, ba'uda man adraka walidayhi atau abawaihi au ahadahuma, celaka, jauh dari rahmat Allah orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau cuman salah satunya, tak memasukkannya ke surga. Maksudnya apa? Orang yang membersamai orang tua sampai renta, tapi tak sempat berbakti kepada orang tua. Bu, punya orang tua nggak? Ada nggak yang lahir dari batu di sini? Nggak ada ya. Kalau lahir dari batu mah wajar, durhaka, anak batu soalnya. Kita semua punya orang tua. Ini akhir zaman kata Nabi. Wa antalidal amata. Muncul budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Bukan budak Palembang, Kanyi, budak Semende, budak Ugan, lain budak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Daripada bayar babysitter, mama aja ya yang ngasuh anak saya. Ada nggak zaman sekarang? Waduh, jangan-jangan tersungging semua ini ya. Tak minum sebentar. Bapak-bapak, kadang-kadang kita sebagai suami lebih mintingin keluarga kita sendiri dan abai dengan orang tua. Istri minta berapapun dikasih, anak minta apapun diberi. Makanya kalau orang tua kaya, anak kayak raja, betul nggak? Pakai babysitter, pakai supir, dileskan, guru ngaji dipanggilkan. Kalau orang tua kaya, anak kayak raja. Tapi kalau anaknya yang kaya, orang tuanya yang melarat, orang tua kayak pembantu. Betul kan? Dendam semua di pengajaran. Pak, daripada bayar bibi, Pak, daripada bayar tukang kebun, bapak saja yang beresin kebun di belakang. Na'udzubillah. Betapa banyak anak-anak yang abai. Kita ini begini Bapak Ibu, kalau ngasih orang tua itu berapa saja cukup. Saya ngasih ibu saya dikasih 500.000, banyak niat. Kebanyakan. Saya kasih 1 juta, banyak niat. Saya kasih 5 juta, gemeter dia Bu. Kebanyaknya, banyak niat, kebanyakan. Malah mau dipulangin lagi. Itu ngasih emak. Coba kalau ngasih bini 500.000 monyong, 5 juta kurang. Tuh para istri dengerin dulu ya, 10 juta kurang. Nah itu, saya jadi ingat perkataan ibu saya ini terakhir ini. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Ini bahasa Inggris King Stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Oke, saya terjemahkan dulu. Ame anak lemah, umak dek minta.
nek anake seneng, nek anake sugih, kalau anaknya kaya, mama nggak pengen minta, betul nggak Bu? Tapi kalau dikasih mau kan? Mau. Tapi anaknya goblok, sekolah tinggi namun goblok, merantau nang Jakarta sudah sukses, telepon ke Rumbia, mae opo le isi enek duit mak, isi nang cukup nggak mak? Cukup. Mama ngomong aja dikirim lagi nggak mak? Nggak usah nak, ini pinter tapi goblok. Bu ya kalau ngasih mama itu nggak usah ditanya, kasih saja, betul nggak Bu? Yang namanya mama itu nggak mau ngerepotin anak. Makanya saya bingung Bu, kalau mama saya datang ke rumah tak larang nyuci piring, dia cepet pulang. Nggak enak tempat Parman nggak boleh nyuci piring. Cuman kalau dibiarkan kita makan hati. Itulah orang tua, nggak pernah mau merepotkan anaknya, betul betul. Sebaliknya anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam ibu menangis. Dapat telepon anak merantau jauh, susah. Coba mau sarapan nasi uduk nggak ketelen. Anak saya makan apa? Siang-siang makan pecel lele nggak ketelen. Cucung saya makan apa? Malam makan nasi rendang, susah nelennya. Anak saya makan apa? Itulah seorang ibu. Ya setulus-tulusnya suami Bu, ibu-ibu masuk angin, jajal minta kerokin sama suami, kena marah. Atau sebaliknya Pak jenengan tua, udah tua, penyakitan, stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelep, cuman cerewet. Istri telat ngambil anduk, ngomel. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya rasanya? Ngerepotin orang betul. Makanya Pak, kalau sudah tua nggak boleh cerewet sama istri. Ngedoa nggak cuma ngebatin, tapi kalau ibu, tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kata orang, setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya, seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Subhanallah, satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Saya aja masih kurang betul. Cuman karena waktu sudah semakin sore, kita sudah sampai di sini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Cocok gak kira-kira? Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat.